Jadi setelah Leonardo berhasil membuat korbannya tidak sadarkan diri karena mabuk tadi, Leonardo pun langsung melakukan aksi sadisnya tersebut. Pertama-tama ia membunuh korban dengan menggunakan kapak dan sebuah pisau daging untuk dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan darah para korbannya ia simpan ke dalam baskom. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Detektif Satria tentunya. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. Oh ya guys, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Maaf juga nih ya guys, saya sudah jarang upload video karena selama lebaran saya banyak kesibukan, sering pergi ke tempat saudara, pergi lebaran ya guys ya, pergi silaturahmi itu. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita lagi depan kalian semua guys. Yang mana di video kali ini saya ingin membahas tentang seorang perempuan pembunuh berantai pada Perang Dunia Kedua asal Italia guys. Ia merupakan pembunuh sadis dengan membunuh 3 orang wanita dan menggunakan tubuh korbannya untuk dijadikan bahan sabun serta kue guys. So daripada penasaran cerita selengkapnya, langsung saja ya kita masuk ke inti pembahasannya. Jadi guys, pembunuh yang saya maksud dalam video kali ini bernama Leonardo Cianciulli. Leonardo lahir pada tanggal 18 April 1894 di Montella, Avellino, Italia. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa ia merupakan anak yang lahir karena pemerkosaan. Ibunya bernama Emilia Dinolfi dipaksa untuk menikahi pemerkosa ibunya yang bernama Mariano Cianciulli karena berita tentang pemerkosaan terhadap ibunya sudah tersebar luas guys. Leonardo dibesarkan di keluarga miskin. Ia mengalami masa kecil yang sangat menyedihkan. Jadi pada awal abad ke-20, ayahnya yaitu Mariano meninggal dan tak lama setelah itu ibunya menikah lagi dengan seorang pria. Namun hal itu tidak membuat perekonomian keluarganya membaik meskipun ibunya menikah lagi guys. Karena keuangan mereka tetap tidak membaik, ibunya melampiaskan kemarahannya kepada Leonardo. Dari sini Leonardo selalu mendapatkan siksaan dari ibunya. Leonardo yang selalu mendapatkan siksaan dari ibunya, ia sempat mencoba bunuh diri 2 kali namun selalu gagal guys. Selain itu ia juga dipaksa oleh ibunya menikah dengan pria kaya pilihan ibunya sendiri. Namun Leonardo menolaknya hingga pada tahun 1917 ia pun menikah dengan pegawai kantor pencatatan sipil bernama Raffaele Pansardi yang usianya lebih tua dari Leonardo. Pernikahannya dengan pegawai tersebut tidak disetujui oleh ibunya sendiri. Karena tidak mengikuti perkataan ibunya, di sini Leonardo merasa bahwa ibunya mengutuk pernikahannya dengan Raffaele. Selama Leonardo menikah dengan Raffaele, hidupnya penuh kesengsaraan dan rasa sakit. Meskipun ini tidak masuk akal, Leonardo mengira kesengsaraan yang ia alami karena dikutuk oleh ibunya sendiri. Dan kemudian pada tahun 1921, Leonardo bersama suaminya pindah ke kota Lauria. Sejak awal sih Leonardo bersama suami mengalami masalah keuangan. Apalagi penghasilan suaminya itu tidak seberapa guys. Demi memenuhi kebutuhan mereka berdua, Leonardo pun akhirnya bekerja juga. Lalu pada tahun 1927, Leonardo pernah ditangkap atas kasus penipuan dan ia pun harus masuk ke dalam penjara. Nah, setelah Leonardo bebas, ia bersama suaminya kemudian memulai hidup baru dengan pindah ke Lacedonia, Avellino, Italia juga guys. Di tempat baru ini mereka berharap kehidupan mereka menjadi lebih baik, terutama dari segi keuangan. Namun disayangnya kemalangan kembali menimpa mereka guys. Mereka mengalami musibah gempa bumi di tahun 1930. Akibat dari musibah tersebut, rumah mereka menjadi hancur dan selanjutnya mereka memilih pindah lagi. Kali ini mereka memilih pindah ke Correggio. Jadi Correggio itu adalah sebuah kota di provinsi Reggio Emilia guys. Di tempat baru inilah Leonardo membuka usaha sabun kecil-kecilan. Dari usahanya itu keuangan mereka perlahan menjadi pembaikan. Selama menikah dengan pegawai pencatatan sipil itu, Leonardo hamil sampai 17 kali. Namun ia keguguran 3 kali. 10 anaknya yang telah lahir juga meninggal guys karena sakit di usia yang masih kecil. Dari sini anaknya tersisa 4 orang lagi. Akibat kejadian itu membuat Leonardo menjadi takut kehilangan 4 orang anaknya itu. Leonardo
Leonarda dikenal sebagai tipe orang yang percaya akan tahayul seperti ramalan, astrologi, pembacaan garis tangan. Jadi ada seorang peramal yang menyebutkan bahwa saat Leonarda menikah dan mempunyai anak, maka semua anaknya akan meninggal guys di usia muda. Selain itu Leonarda juga berjumpa peramal lain guys. Jadi peramal yang lain itu mengatakan dia melihat garis tangan Leonarda. Peramal itu mengatakan bahwa dirinya melihat penjara di tangan kanan Leonarda dan rumah sakit jiwa di tangan kiri Leonarda. Mendengar perkataan dari peramal tersebut, ia menjadi protektif pada anaknya. Apalagi pada tahun 1939, putra sulung Leonarda yang bernama Giuseppe Pansardi telah ditunjuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Jadi pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua terjadi dan saat itu Italia dipimpin oleh fasis Benito Mussolini, berusaha memasuki perang di sisi Jerman. Giuseppe merupakan anak kesayangannya. Nah, dari sinilah pembunuhan Leonarda dimulai guys. Jadi guys, karena Leonarda khawatir akan kehilangan putra sulungnya, hingga akhirnya ia berpikir bahwa untuk menyelamatkan anaknya, ia harus mengorbankan nyawa orang. Dan di sini ia menargetkan 3 orang korban. Sebab ia percaya bahwa mengorbankan manusia salah satu cara untuk menyelamatkan putra sulungnya. Jadi 3 orang korban itu merupakan tetangganya sendiri guys, bernama Faustina Setti, Francesca, dan Virginia Cacioppo. Jadi di sini Leonarda menjebak para korbannya dengan berpura-pura menjadi seorang peramal. Nah, kebetulan juga ketiga tetangganya itu sedang dalam kesusahan. Mereka pun pergi ke rumah Leonarda untuk diminta ramalan nasib mereka. Dari sini sudah pasti Leonarda memberikan ramalan palsu terhadap mereka. Selain itu mereka diiming-imingi pekerjaan guys. Saat korbannya sudah datang ke rumahnya, Leonarda pun menyuguhkan mereka anggur merah sehingga membuat mereka mabuk tidak sadarkan diri guys. Nah guys, jadi setelah Leonarda berhasil membuat korbannya tidak sadarkan diri karena mabuk tadi, Leonarda pun langsung melakukan aksi sadisnya tersebut. Pertama-tama ia membunuh korban dengan menggunakan kapak dan sebuah pisau daging untuk dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan darah para korbannya ia simpan ke dalam baskom. Tubuh para korban yang telah ia potong kemudian dikuliti serta diambil dagingnya. Lalu dari daging inilah ia campurkan ke dalam 7 kilo kaustik dan mengaduknya sampai mengental guys. Nah, jadi setelah mengental barulah ia cetak menjadi sabun. Berikutnya guys, sedangkan darah korban itu yang ia simpan dalam baskom tadi, ia campurkan ke adonan untuk membuat kue. Jadi di sini guys, tepung, gula, coklat, susu, telur, dan margarin ia campur dengan darah korbannya tadi. Jadi setelah ia membuat kue itu, lalu Leonarda membagikannya kepada orang lain, termasuk juga putra sulungnya juga ikut memakan kue yang dia buat tadi. Hingga pada akhirnya adik ipar Cacioppo, Albertina Fanti, menjadi curiga kenapa kakak iparnya tiba-tiba tidak ada kabar setelah datang ke rumah Leonarda. Jadi Albertina melaporkan hal tersebut kepada polisi untuk diselidiki kehilangan kakak iparnya. Dan hasil penyelidikan tersebut, Leonarda pun ditangkap. Hingga pada tahun 1946, Leonarda diadili karena telah melakukan pembunuhan 3 kali dan akhirnya Leonarda dijatuhi hukuman 30 tahun penjara guys. Selain itu guys, ia juga harus dirawat di rumah sakit jiwa selama 3 tahun guys. Dan kabar terakhirnya bahwa pada tanggal 15 Oktober 1970, Leonarda dikabarkan telah meninggal di usia yang ke-79 karena menderita pitam otak. Ia meninggal dalam tahanan wanita di Pozzuoli. Sungguh kisah ini menjadi viral guys. Dan juga beberapa barang yang ia gunakan selama ia melakukan pembunuhan seperti kapak, pisau, daging, dan baskom telah dimuseumkan pada Museum Kriminologi Roma. Nah, begitulah cerita tentang pembunuhan berantai dan sadis pada Perang Dunia Kedua yang bernama Leonarda Cianciulli. Jadi guys, kita jangan seperti itu. Membunuh orang merupakan perbuatan tidak terpuji. Oke, semua. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sebelum video ini saya tutup, boleh dong guys dibantu like, subscribe ya guys, serta tanda loncengnya juga diklik agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload video baru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.